Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Siapa yang mengenal Shin Tae-yong, sang juru taktik timnas Indonesia? Jika kita mengikuti kabar Shin Tae-yong di berbagai kanal pemberitaan, ia tidak pernah sekalipun membicarakan trofi, termasuk Piala AFF. Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Shin Tae-yong ingin membawa Indonesia ke level Asia bahkan dunia. Sebuah mimpi yang awalnya membuat semua orang gelisah dan tidak percaya, memangnya bisa, tapi justru mimpi yang bikin gelisah itulah mimpi yang kini sedang dijalani. Demi mewujudkan misi itu, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah memperbaiki ranking. Di level Asia dan dunia, ranking FIFA menjadi patokan dari mana sebuah tim akan memulai babak kualifikasi. Shin Tae-yong pelan-pelan mewujudkan visinya itu. Akhirnya Indonesia bisa tampil di level Asia dan lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak terlupakan keberhasilan Shin Tae-yong tak luput dari dukungan dan kepercayaan federasi. Coba bayangkan bagaimana andai visi Shin Tae-yong yang mengejar ranking FIFA, alih-alih trofi tidak didukung oleh federasi. Mungkin nasibnya akan seperti negara-negara Asia Tenggara lain. Bisa dikatakan Shin Tae-yong beruntung karena selalu mendapat kepercayaan dari PSSI, tidak seperti para pelatih sebelumnya yang gagal dikit dipecat. Tae-yong datang di era ketum PSSI Mo Camat Iriawan, dan sejak saat itu kepercayaan Iwan Bule merasuk dalam diri Shin Tae-yong. Di Piala AFF 2022 lalu misalnya, timnas Indonesia asuhan Tae-yong gagal meraih gelar, namun Shin Tae-yong masih dipercaya untuk menunggangi timnas Indonesia. Alih-alih memecat, Shin Tae-yong justru mendapatkan pujian di Piala AFF 2022. Hal itu pun membuat Shin Tae-yong turut memberi kepercayaannya pada PSSI. Bahkan, salah satu bukti bahwa federasi percaya pada STY adalah dengan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Tidak hanya kepercayaan, STY juga diberikan fasilitas oleh PSSI. Hal itu makin yakin Shin Tae-yong nyaman melatih timnas Indonesia dan membuat visinya membawa Indonesia ke 100 besar FIFA makin terbuka untuk digapai. Bukti keseriusan Shin Tae-yong untuk mewujudkan visinya. Demi mencapai target 100 besar ranking FIFA, langkah yang dilakukan adalah menggelar partai uji coba. Salah satu yang menarik adalah beberapa kali Indonesia menjajal tim yang rankingnya berada di atas. Selain uji coba, ranking Indonesia bisa naik terus karena STY memanfaatkan kompetisi-kompetisi, sekalipun hanya Piala AFF dan babak kualifikasi di Piala Dunia maupun Piala Asia. Buat yang belum tahu, pertandingan Piala AFF tetap masuk hitungan FIFA. Tapi derajat Piala AFF tetaplah laga persahabatan. Maka dari itu memaksimalkan laga tanpa meraih trofi cukup untuk memperbaiki ranking FIFA. Meski ranking FIFA bukan tolak ukur kekuatan sebuah tim nasional, namun setidaknya kenaikan ranking memperlihatkan bahwa timnas Indonesia sedang berprogres. Ranking naik terus, di balik melonjaknya ranking timnas Indonesia. Tahun 2010, timnas Indonesia menduduki posisi 127 FIFA. Setelah itu ranking timnas kesayangan kita lebih sering merosot daripada naik. Namun 4 tahun terakhir ini, timnas Indonesia mulai konsisten memperbaiki ranking FIFA. Harus diakui, naiknya ranking timnas Indonesia bahkan lebih cepat dari tim Asia Tenggara lain. Sementara Indonesia bisa naik hingga 10 tingkat langsung, negara-negara ASEAN lainnya kembang kempis naik sedikit demi sedikit. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan terutama bagi fans negara lain. Sejak kapan ranking selalu naik? Kalau ditelusuri kembali, ranking Indonesia mulai sering naik sejak tahun 2021. Meskipun bukan berarti Indonesia tidak pernah turun. Setidaknya kalaupun rankingnya merosot, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, Indonesia pernah menduduki peringkat 127. Namun merosot jauh hingga 15 peringkat setahun berikutnya menjadi 142. Lalu melorot lagi hingga menjadi 156. Bahkan Indonesia pernah turun ke peringkat 179 di tahun 2015.
Barulah pada tahun 2021 penurunan ranking Indonesia tak sampai 3 peringkat. Pada Agustus 2021 ranking Indonesia sempat turun dari 173 ke 174. Lalu turun 1 peringkat lagi di bulan berikutnya. Setelah dalam 2 bulan hanya turun 2 peringkat saja, Indonesia lalu naik langsung 10 peringkat di bulan berikutnya. Pada Oktober 2021, Indonesia sudah duduk di posisi 165. Di bulan Maret 2022 ketika Indonesia naik dari 160 ke 159. Lalu di akhir tahun 2022 saat Indonesia menduduki posisi 151 dari sebelumnya 152. Dan yang terakhir di perhitungan terbaru, yakni Juli 2024, Indonesia naik ke posisi 133. Kalau ditanya apa faktornya Indonesia naik pesat, jelas bukan Gianni Infantino, melainkan Shin Tae-yong. Bukan karena taktik atau kemampuan Shin Tae-yong. Namun yang perlu diapresiasi adalah visi dari Shin Tae-yong itu sendiri bertekad untuk memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Berkali-kali Shin Tae-yong bilang bahwa target pribadi jangka panjangnya untuk Timnas Indonesia adalah 100 besar FIFA. Selain Lionel Messi, Indonesia juga sering dijuluki anak emas FIFA. Bukan hanya para netizen dalam negeri yang mengatakan itu, media Vietnam juga pernah nyinyirin Indonesia sebagai anak emas FIFA. Mengapa istilah itu kemudian muncul dan menjadi bahan pembicaraan? Terlepas dari apakah Indonesia anak emas FIFA atau bukan, Presiden FIFA sekarang, Gianni Infantino memang dekat dengan Ketua Umum PSSI. Entah itu di era Muhammad Iriawan maupun kala PSSI dipimpin Erick Thohir. Memang hubungan Erick Thohir dan Gianni bahkan sudah terjalin sejak keduanya belum menduduki jabatan yang sekarang. Tepatnya saat Bung Erick jadi bos Inter dan Bang Gianni jadi sekjen FIFA. Jokowi beri penghargaan pada Gianni Infantino. Tadi soal hubungan ketum PSSI dengan Gianni. Lalu entah apa yang membuat Infantino lebih layak dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama oleh Presiden Jokowi. Namun dilansir dari berbagai sumber, Gianni dianggap telah berkontribusi besar dalam sepak bola Indonesia. Penganugerahan tersebut sebagai tanda kehormatan yang akan mempererat hubungan antara FIFA dan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup unik yang paling sering dikunjungi Gianni dalam waktu singkat. Mendirikan markas di Jakarta. Indikatornya lumayan banyak mengapa Gianni Infantino dianggap berkontribusi pada sepak bola Indonesia. Salah satunya menurut laporan Detik Sport adalah FIFA turut membantu sepak bola Indonesia dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ini kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya di era Gianni Infantino FIFA membuka markas di negara lain dan itu di Indonesia. Negara yang bahkan masih bermimpi lolos ke Piala Dunia. Mengutip Bola Sport, alasan mengapa FIFA berkantor di Indonesia adalah demi membantu transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Infantino juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penting di Asia Tenggara yang mana penggemar sepak bolanya nomor 1. Hukuman FIFA yang tidak berat. Semenjak FIFA menjadi mainan Gianni Infantino dan ia sering terlihat bersama Ketua Umum PSSI, baik era Iwan Bule maupun Erick Thohir, Indonesia beberapa kali terhindar dari sanksi berat. Misalnya saja dari tragedi Kanjuruhan. Indonesia dalam hal ini PSSI tidak mendapat hukuman yang berat dari FIFA. Padahal tragedi Kanjuruhan meregang tak kurang dari 135 nyawa. Besar kemungkinan FIFA tak menghukum berat Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan setelah ada lobi-lobi antara pihak Indonesia dan Gianni Infantino. Bahkan komunikasi itu melibatkan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang waktu itu belum rangkap jabatan menjadi ketum PSSI. Kemudian ketika Piala Dunia U20 batal di Indonesia, FIFA juga tidak memberikan hukuman berat. FIFA hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Ajaibnya, meski diberi sanksi administrasi oleh FIFA akibat batal menggelar Piala Dunia U20, tak berapa lama, sekitar 3 bulan kemudian, Indonesia malah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Memenangkan sengketa Maarten Paes. Hubungan PSSI dan FIFA boleh jadi memang sangat rekat. Lihat saja kemarin dalam kasus Maarten Paes,
FIFA sejatinya menolak banding Indonesia untuk memindahkan PAES dari KNVB ke PSSI. Oleh karena itu pihak Erick Thohir mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase atau CAS. Lama sekali sidang Maarten PAES. Bahkan jadwal sidang tak kunjung keluar. Di tengah proses PAES yang tak kunjung menemui hilalnya, Erick bertemu Presiden FIFA. Setelah pertemuan itu belum genap sebulan, PAES sudah bisa membela timnas Indonesia. Jadi, apakah Indonesia memang anak emas FIFA? Kita tidak akan tahu sampai FIFA sendiri memberi pernyataan bahwa Indonesia memang anak emas mereka. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan.